Oke guys, selamat datang kembali bersama si Kakang Prabu yang pastinya di channelnya Kuma Aing. Gimana nih guys kabarnya kalian semua? Semoga sehat-sehat dan semakin sukses. Nah, untuk di video ini Kakang Prabu akan membahas sebuah film yang berjudulkan Breaking Surprise. Film ini menceritakan tentang seorang kakak yang berusaha mati-matian buat menyelamatkan adiknya yang terjebak di jero laut. Dan masalahnya mereka menyelam pada saat musim dingin, dan kabayang meureun sakumaha tirisna eta. Dua bersaudara ini diperankan oleh Mua Gamel sebagai Ida yang menjadi seorang kakak, dan ada Mideline Martin yang berperan sebagai Tupa yang menjadi adiknya. Oke lah, sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, dimohon untuk like dan subscribe-nya ulah poho tah. Ida, det är lite lågt och det är kallt. Svara när de pratar Di awal sini Ida tiba-tiba bijil di jero cai, teriak-teriak manggil mamahnya. Tak disangka mamahnya langsung rewas dan langsung ngagujubar karena tiba-tiba Tupa tidak ada. Untungnya si mama berhasil menyelamatkan Tupa. Dan itu tadi ternyata si Ida lagi mimpiin kenangannya yang masih kecil. Sekarang dia udah nikah dan sudah punya anak juga. Tapi katanya sih rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja, alias berantakan. Allt kommer bli bra, jag lovar. Beberapa hari kemudian ada si Tupa yang sedang kerja sebagai mekanik kapal. Dia menemukan tali yang menyangkut di baling-baling bambu dan langsung konfirmasi ke atas. Kapal tidak maju dikarenakan ada runtah yang nyelap cenah. Sekalian ngasih tahu biar tidak ada orang yang menyalakan baling-balingnya tersebut. Pas dia sedang motong tali yang ngait di baling-baling itu, tiba-tiba saja baling-baling itu pun menyala dan hampir nyedot tubuhnya si Tupa. Untungnya si Tupa langsung melepaskan peralatan selamnya itu dan ngebuat baling-balingnya pun mati. Dan begitu naik ke kapal, si Tupa langsung ngadodet dan ngamuk secara tiba-tiba. Kita berpindah sama si Ida. Ini si Ida baru mendarat di Majalaya, ketemu sama adiknya si Tupa, dan mamah mereka sudah menunggu di luar. Kelihatannya sih di sini mamahnya lebih deket sama si Tupa tibatan si Ida. Dan Ida pun membayangkan pada masa kecilnya, ketika Tupa tikerelep, mamahnya itu menyalahkan Ida seakan dia yang bersalah. Malam pun tiba ketika mereka mau nyelam bareng-bareng cenah. Mamanya sedang tengah renah awak, jadi mereka memutuskan untuk berenang berdua saja tanpa memberitahu mamanya itu. Dan akhirnya mereka pun OTW berdua saja. Di tengah perjalanan mereka melihat ada ibu-ibu yang sedang liur karena ban mobilnya bocor. Mereka pun ingin membantunya dan ibu-ibu itu menanyakan, "Kalian itu siapa sih?" Ida menjawab, "Dia adalah Tupa adiknya alias adik tiri." Dan ternyata dua bersaudara ini adalah adik kakak tiri.
Dan kini mereka sudah sampai di tempat tujuan. Tupa langsung bagiin perlengkapan nyelamnya. Karena di tempat kerjanya terlalu banyak, dia pun mengambil alat-alat itu alias maling anjir. Kommunikation. Dan selain HP, mereka juga punya telepon satelit untuk persiapan jaga-jaga ketika HP beak baterai. Dan tiba-tiba saja ada yang jatuh dari atas bukit. Mereka tidak tahu longsor akan segera terjadi. Tupa dan Ida pun bersiap-siap untuk ngerelep ke dalam air. Si Tupa ini ngasih tahu rute penyelaman mereka karena dirasa si Tupa ini sudah sangat mengetahui wilayah di tempat tersebut. Bahkan Tupa memberitahu Ida karena mereka akan menyelam di bawah kedalaman 22 meter dan membutuhkan dekompresi dulu. Dekompresi itu adalah menurut Aing penyesuaian tubuh pada tekanan air atau udara. Kalau tidak kayak gitu ya mereka akan cilaka. Mereka pun mulai menyelam. Si Tupa pernah menyelam bersama mamahnya dan sampai di suatu tempat Tupa nyuruh Ida buat melepas oksigennya ke atas dan ternyata ada celah. Mereka pun bisa bernapas di celah itu dan si Tupa ingin melihatkan sesuatu sama si Ida. Kalau di situ ada ukiran nama dia sama mamahnya tersebut ketika menyelam sebelumnya. Sluta mumla och sluta sura nu. Ida pun makin panas hati, ngerasa nggak diajak dan selalu dinomorduakan. Si Ida pun marah, mereka hampir adu mulut dan pagujrud tepuguh. Är det mitt fel? Nej. Och vet du vad? Det här, det är skitdåligt. Ketika itu Tupa kaget mendengar rumah tangga kakaknya itu hancur. Karena Ida bilang rumah tangganya baik-baik saja, ternyata itu semua bohong. Mereka pun lanjut untuk nyelam lagi. Di sini Tupa menanyakan berapa sisa oksigen yang tersisa saat ini. Dan ternyata tinggal sedikit lagi. Mereka memutuskan buat dekompresi 3 menit. Setelah itu langsung menuju ke permukaan. Dan di sini datang 2 ekor paus dan tiba-tiba saja paus-paus itu kabur. Seperti menandakan akan ada yang terjadi. Dan benar saja tiba-tiba ada sebuah batu murag mengenai kepalanya Ida. Tupa memutuskan untuk cepat pergi dari sini karena takut akan terjadi sesuatu. Tak sempat untuk pergi, tiba-tiba longsor pun terjadi dan batu besar itu jatuh dari ketinggian sampai-sampai batu besar itu mengenai si Tupa sampai terseret ke dasar laut dan membuat kakinya si Tupa ini tertindih batu yang sangat besar. Ida pun sangat rewas melihat yang terjadi sama si Tupa. Tupa pun memberi arahan sama si Ida agar tetap tenang, slow, cenah, dan hemat oksigen dan sabari pelan-pelan saja ngojainya. Ida pun sudah berada di dasar laut yang berkedalaman 33 meter. Tapi sayangnya dia belum bisa menemukan si Tupa. Sabari mencari, si Ida disuruh pasang tali untuk membuat penanda biar dia nggak nyasar ketika nanti balik ke posisi semula. Dan akhirnya Ida pun menemukan Tupa yang sedang terjepit. Ida mencoba sekuat tenaga mengangkat batu itu, tapi batu itu terlalu besar, tidak bergerak sama sekali. Kini Tupa menyuruh Ida untuk mengambil glow stick yang ada di dalam sakunya buat memberi tanda tempat ini. Habis itu Ida naik ke permukaan untuk mencari bantuan dan memberikan Tupa tabung oksigen yang baru. Ketika si Ida sudah berada di permukaan dan barang-barangnya termasuk tabung oksigen itu sudah tertimbun sama batu-batu akibat longsor yang tadi. Ida ngasih tahu Tupa kalau semuanya sudah hancur. Tupa pun memberitahu di mobil masih ada 2 tabung oksigen. Namun sayangnya kunci mobilnya itu sama-sama tertimbun batu. Tak ada cara lain selain mempeskeun kaca mobil.
Si Ida sangat balaringung. Bagasi mobil ini tidak bisa dibuka. Dan Ida pun mencoba membuka peta, menemukan sebuah rumah saung yang jaraknya 2 km dari tempat itu. Ida pun kembali ngerelap untuk membawakan tabung oksigen. Sebelum ngerelap, tiba-tiba saja si Ida melihat ada pesawat sedang melintas. Ida pun langsung menyalakan suara tersebut dan tetap saja sia-sia. Pesawat itu kabur jauh. Dan ketika si Ida lanjut nyelam, pesawat itu pun tiba-tiba datang kembali. Si Ida yang fokus ke pesawat itu sampai-sampai tabung oksigen itu terjatuh dan rusak. Sedangkan Tupa sudah mulai kehabisan oksigen. Dan untung nate si Ida udah sampai di sana. Dia langsung memberikan oksigen miliknya. Dalam waktu yang harus sangat cepat, Ida harus menemukan tabung oksigen yang jatuh tadi. Dan Ida pun menemukan tabung oksigen itu kembali. Si Ida hampir saja lupa nyasar tidak menemukan Tupa karena Poho tidak memberikan tanda. Dan kini dia menemukan Tupa lagi. Si Ida harus segera naik ke permukaan lagi karena dia berharap pesawat itu masih ada dan dapat menemukan mereka. Walaupun Tupa menyuruh Ida untuk dekompresi dulu, dia tetap kekeh ingin segera ke permukaan. Padahal ini sangat bahaya untuk dirinya sendiri. Setelah sampai di permukaan, Ida tidak melihat pesawat itu lagi dan dia mencoba untuk mendatangi rumah yang ada di peta tersebut. Dan benar saja kata si Tupa, di rumah ini tidak ada siapa-siapa, cuman hanya ada anjing hidung yang gagaungan. Ida mencoba memasuki rumah itu dengan memepuskan kacanya. Dan membuat pesan berharap ada yang membacanya. Sebelum pergi, Ida menemukan besi untuk mencokel bagasi mobil yang susah dibuka itu. Dan akhirnya bagasi itu berhasil dibuka, tapi dongkraknya itu tidak ada karena mereka lupa sebelum berangkat ke sini mereka sempat menolong ibu-ibu tadi meureun Poho tinggalin di jalan. Tidak ada cara lain, Ida mengambil kayu dari pelang penunjuk jalan untuk mencokel batu yang menjepit Tupa. Kini Ida siap-siap untuk turun lagi. Lagi dan lagi tabung oksigen itu terjatuh. Di sini si Ida pun langsung nyoba mengangkat batu itu. Ida mulai kehabisan oksigen dan pas mau ganti ternyata tabung yang terjatuh tadi kerannya rusak. Mau tidak mau Ida harus cepat bisa mengangkat batu itu karena tabung oksigen tinggal tersisa hanya 3 menitan lagi. Tupa tiba-tiba teringat BCD alat pengontrol bagi penyelam karena alat itu bisa mengembang jika sudah diisikan udara. Tapi tetap saja batu itu tidak bergerak sama sekali. Mereka berdua pasrah, tidak bisa apa-apa. Dan di tengah kepasrahan, Ida mendapat hidayah. Teringat alat penambal ban yang ditemukan di bagasi mobil tadi. Lalu dia mencoba untuk ke atas permukaan lagi tanpa bantuan alat apapun.
Sampai-sampai akhirnya dia berdarah. Ida tak mau menyerah. Dia langsung menuju ke bawah dasar laut kembali menggunakan sebuah batu agar bisa cepat sampai ke dasar laut. Ternyata dia mau ngisi BCD-nya memakai pom penambal ban itu. Akhirnya Ida berhasil mengangkat batu itu dan Tupa pun berhasil keluar. Mereka kini mencoba ke atas dengan berbagi oksigen. Di sini si Tupa mengajak Ida untuk menuju ke celah itu lagi. Tupa memaksa Ida untuk dekompresi dahulu karena sangat bahaya untuk nyawanya sendiri setelah turun bolak-balik ke permukaan. Dan Ida pun kini setuju untuk dekompresi. Bra. Hur känns det när leder? Har du ont någonstans? Ta dig till ytan. Tak lama kemudian, Tupa balik lagi, membawa udara dari permukaan. Dan kini si Ida baru ingat tabung yang rusak itu masih penuh. Akhirnya mereka pun mencoba untuk membebetkan tabung oksigen agar oksigennya bisa keluar. Dan mereka pun berhasil. Ketika mereka sedang balarunga, tiba-tiba saja Ida tidak sadarkan diri, membuat hidungnya itu mimisan kembali berdarah. Dan ending yang teuing entah kumaha jol-jol mereka sudah ada lagi di permukaan. Mohon agar bisa dimaklum karena ini hanyalah sebuah film. Akhirnya Tupa dan Ida silih tetangkepan. Cerita pun selesai. Jadi film ini menyimpulkan jika kalian semua mempunyai kakak yang bernama Ida, maka jagalah dan bersyukurlah. Ya begitulah, saya dari pusat mengucapkan cukup sekian dan terima gaji. Bye-bye.